Halo guys, udah 2022 nih, dimana banyak smartphone yang udah rilis di awal tahun ini dengan beragam spesifikasi dan fitur yang tentunya cukup inovatif dan sayang banget buat dilewatkan. Nah, di sini aku ada ROG Phone 5 yang sebenarnya udah lumayan lama aku pakai, sekitar 6 bulan ke belakang lah. Dengan segudang persaingan di dunia smartphone saat ini, apakah eksistensi HP gaming seperti ROG Phone 5 ini masih layak buat dipertimbangkan? Masih layakkah beli ROG Phone 5 di tahun ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak ulasannya, tapi setelah yang satu ini. Ngomongin desain, ROG Phone 5 ini dibalut dengan warna putih clear kayak gini. Beda banget sama seri-seri ROG Phone sebelumnya, which is good, karena HP gaming itu nggak harus identik dengan desain garang dan bulky kayak gitu. Di bagian belakangnya ini ada aksen warna Tosca dengan tulisan 05 yang nandain kalau dia ini adalah Asus ROG generasi kelima. Di bawahnya ada slogan ROG Republic of Gamers dan di sebelah kiri ini ada aksen dot matrix dan logo ROG-nya yang bisa nyala tentunya. Lalu untuk kameranya kelihatan ada kesan gamingnya tapi masih kalem, ya nggak terlalu berlebihan sih. Dan menurut aku untuk warna di kameranya ini oke banget. Nah, yang menarik untuk HP gaming itu salah satunya adalah di bagian portnya, yang lengkap banget guys. Sama kayak si ROG Phone 5 ini, di bagian kanan ada air trigger R1 dan L1 atau F1, volume up and down, tombol power, dan lanjut di bagian bawahnya, akhirnya jack audionya ini ada lagi ya, setelah di seri ROG Phone 3 sebelumnya nggak ada jack audionya. Terus ada port Type-C, lalu ada Wi-Fi antena. Geser ke bagian kiri ada SIM tray yang warnanya dibikin matte sama tulisan yang di belakang. Dan ada port aksesoris 5 pin kuningan kayak gini, beda sama ROG Phone 3 sebelumnya yang portnya Type-C. Jadi kalian harus beli aksesoris baru kalau misal nanti mau upgrade dari ROG Phone 3 ke ROG Phone 5. Untuk entertainment dan gaming, sektor yang nggak bisa dilewatkan dari HP gaming di 2022 ini salah satunya adalah di bagian layar. Bentang layar ROG Phone 5 ini di 6,78 inch, panelnya AMOLED dilapis Corning Gorilla Glass Victus dengan refresh rate bisa sampai 144 Hz. E-display fingerprint dan ada face unlock-nya juga. Dua-duanya menurut aku sama-sama cepet ya. Selain itu dia juga udah dual front facing stereo speakers dan buat speakernya sendiri oke banget menurut aku. Meskipun ROG Phone 5 ini adalah HP gaming, tapi Asus ternyata nggak main-main untuk bagian kameranya. Kamera depan HP ini 24 megapiksel, kamera belakangnya punya lensa utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686, lensa ultrawide 13 megapiksel, dan lensa makro 5 megapiksel. Untuk hasil kameranya sendiri menurut aku bagus banget ya untuk kelas HP gaming. Kualitasnya jepretannya itu udah kayak kamera HP flagship, padahal ini HP gaming loh. Buat rekaman videonya sendiri, kamera depannya juga bisa nyampe di 1080p 60 fps dan kamera belakangnya bisa sampai di 8K 30 fps. Kapasitas baterai dari ROG Phone 5 ini di 6000 mAh, fast charging 65 watt. Buat kemampuan ngecas di 30 menit pertama itu kencang banget, bisa sampai 70%-an. Jadi buat ngisi sampai 100% penuh, itu butuh waktu ya kurang lebih sejaman lah untuk kapasitas baterai yang super gede ini. Nah, ngomongin spesifikasi, ini yang jadi nilai jual dari smartphone ini. Dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 atau 888 octa-core dengan GPU Adreno 660. Untuk RAM-nya, unit yang aku pegang saat ini adalah 8GB LPDDR5 dengan internal 128GB UFS 3.1 dan dengan baterai 6000 mAh, tentunya fast charging 65 watt, bahkan mendukung teknologi reverse charging. Dengan spesifikasi yang aku sebutin tadi, tentu ROG Phone 5 merupakan mesin gaming yang ampuh yang bisa kalian maksimalkan. AnTuTu benchmark-nya aja bisa nyentuh di angka segini nih, which is masih oke untuk HP gaming di tahun ini. Nah, di sini aku juga mainin beberapa game seperti Genshin Impact di settingan rata kanan, dapat FPS di range 50-60 FPS-an dengan suhu maksimal di 50 derajat Celcius. Overall memang nyaman, tapi mungkin bisa pakai cooler untuk mengantisipasi panas dari HP ini. Kalau untuk PUBG Mobile bisa disettingan mentok Ultra HD, Ultra, tapi aku set ke smooth 90 fps saja biar maksimal sama refresh rate layarnya. Dan enaknya bisa pakai air trigger untuk maksimalkan fungsi dari HP gaming yang satu ini.
Untuk FPS-nya sendiri stabil di 75-90 fps, kadang ada drop di 60 fps kalau pas lagi rame banget. Suhunya paling tinggi di 46 derajat Celcius, sekali lagi minimal pakai case atau tambahin cooler biar lebih enjoy waktu main gamenya. Kalau buat game receh macam Mobile Legends, ini jelas adem ayem sih ROG Phone 5-nya. Settingan mentok kanan dan juga untuk suhunya paling tinggi ya di kisaran 38-40 derajat Celcius doang. Nah, di tahun 2022 ini, sesuai dengan apa yang udah diuji tadi, ternyata ROG Phone 5 masih sangat mampu buat dimaksimalkan sebagai HP gaming di tahun 2022 ini. Karena masih mampu buat ngelibas semua game yang ada di tahun ini, guys. Cuman kendalanya memang di panasnya aja. Jadi kalau punya HP ini, harus mempertimbangkan untuk membeli cooler. Banyak juga kok cooler di pasaran yang bisa kalian pilih, misal teman-teman nggak bisa afford untuk cooler yang dari Asus ROG sendiri. Jadi ROG Phone 5 ini masih sangat layak buat dibeli, guys. Selain performa, dari segi lainnya seperti desain, kemudian port, dan layar ini sama-sama semuanya mendukung. Baterainya juga gede dan dia untuk charging time-nya juga cepat, jadi ini enak pol. Nah, buat kalian yang pengen beli HP ini, bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang masih banyak nanyain HP gaming apa yang masih layak dibeli di tahun ini. Like kalau kalian suka sama video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri, dan sampai bertemu di video review selanjutnya.